Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Al-Quran melalui surah Ar-Rod ayat 22 dan tafsirnya menjelaskan tentang sifat ulul albab atau sifat orang yang berakal. Tafsir ayat ini menerangkan ada 8 sifat orang yang berakal yang memiliki arti dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ar-Rod ayat 22. Sifat pertama, orang-orang tersebut senantiasa memenuhi janji Allah dan tidak mau mengingkari perjanjian itu. Yang dimaksud dengan janji Allah di sini ialah janji-janji yang telah mereka ikrarkan atas diri mereka, baik mengenai hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan mereka dengan orang lain. Mereka tidak mau mengingkari ataupun memungkari perjanjian yang telah mereka kukuhkan karena mereka sangat menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Betapa pentingnya sifat memenuhi janji ini. Oleh Qatadah telah disebutkan bahwa dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutnya sebanyak lebih dari 20 kali. Sifat kedua, mereka memelihara semua perintah Allah dan tidak melanggarnya, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hambanya, termasuk memelihara silaturahim. Hubungan antara sesama manusia ialah menjalin hubungan tolong-menolong, menjalin cinta dan kasih sayang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dari Ibnu Abbas ia berkata, dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senang dilapangkan rezekinya dan selalu disebut-sebut kebaikannya, maka hendaklah pelihara hubungan silaturahim. Dari Ibnu Abbas juga ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kebajikan dan menghubungkan silaturahim itu kedua-duanya benar-benar meringankan hisab yang buruk di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Sifat ketiga, mereka benar-benar takut kepada Allah SWT. Sifat takut kepada Allah adalah perasaan takut yang dilandasi dengan rasa hormat yang mendorong orang untuk taat kepadanya. Sifat ini dimiliki oleh para ulama dan ciri dari orang-orang qarobin. Dalam hubungan ini Allah SWT telah berfirman, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sifat keempat, mereka senantiasa takut kepada hisab yang sifatnya merugikan mereka pada hari kiamat, yaitu hasil yang buruk dari amalan mereka di hari kiamat. Karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya selagi hidup di dunia, oleh sebab itu mereka senantiasa mawas diri sebelum dihisab amalannya di akhirat kelak. Mereka selalu membandingkan antara amal-amal mereka yang baik dengan yang buruk. Selalu berusaha agar amal yang baik lebih banyak dari perbuatan yang buruk, agar neraca kebajikan mereka di akhirat kelak lebih berat daripada neraca keburukan. Sifat kelima, mereka senantiasa sabar dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan demi mengharapkan ridho Allah. Sabar dalam hal ini berarti menahan diri terhadap segala hal yang tidak disenanginya, baik dengan cara melakukan ketaatan dan menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan agama. Bisa juga berarti bersikap rela menerima segala ketentuan Allah yang telah berlaku berupa musibah dan lain sebagainya. Kesabaran yang diminta dari setiap orang yang berakal dan beriman adalah kesabaran yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah. Sifat keenam, mereka senantiasa mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat adalah menunaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan menyempurnakan rukun dan syaratnya. Disertai rasa khusyuk dan tawadu menghadapkan wajah dan hati kepada Allah semata. Dan tentu juga tidak dibarengi dengan riya, serta memelihara waktu yang telah ditetapkan untuknya. Sifat ketujuh, mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan.
karena pada hakikatnya rezeki itu hanya dititipkan kepada kita dan juga merupakan hak orang lain. Sifat ke-8, mereka senantiasa menolak kejahatan dengan kebajikan, karena kebajikan itu dapat menolak kejahatan. Kenyataan menunjukkan bahwa apabila seorang dapat bergaul dengan orang lain dengan akrab dan kasih sayang serta menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, ia tidak akan dimusuhi dan dibenci oleh masyarakatnya. Apabila ia mendapat musibah, maka orang yang pernah mendapat pertolongannya akan segera pula mengulurkan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, orang yang suka menyakiti orang lain atau enggan memberikan bantuan dan pertolongan adalah orang yang egois dan tidak menggunakan akalnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.